Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mari kita belajar bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib bagi kita, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta, di universitas maupun di sekolah tinggi. Maka simaklah video berikut dalam kajian mengenai ragam bahasa Indonesia. Mari kita belajar bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adanya ragam bahasa terjadi karena fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa Indonesia terdiri atas ragam bahasa bersifat perseorangan, disebut dengan idiolek. Ragam yang digunakan sekelompok anggota masyarakat di suatu wilayah disebut dialek. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dari golongan sosial tertentu disebut sosiolek. Misal, orang yang berpendidikan bahasanya tidak sama dengan orang yang tidak berpendidikan. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan tertentu atau ragam bahasa digunakan sesuai fungsinya seperti jurnalistik, ilmiah, sastra, dan lain-lain disebut fungsiolek. Ragam bahasa dalam situasi formal atau resmi disebut dengan istilah bahasa baku. Ragam bahasa informal atau tidak resmi disebut dengan ragam non-baku atau non-standar. Ragam bahasa lisan dan tulisan adalah ragam bahasa yang akan dijelaskan sebagai berikut. Simaklah contoh gaya bahasa perseorangan atau idiolek berikut ini antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Yusuf Mansur. Konsekuensinya, satu, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Dia walaupun cuma dapat 100 ribu, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya. Nah, kadang-kadang kita bahas yang 8 sekarang. Allah datangkan rizki yang lewat ikhtiar kita, bukan ikhtiar mencari, tapi Allah datangkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa saja 8 jenis? Besok punya pabrik susu dan punya peternakan kedelai, keledai. Loh, ini perlu dites. Saya ini ngetes di utang saya. Dulu kan saya punya utang banyak, wakeh. Hutangnya pol banyak gitu. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu lagi nih caranya ngurusin urusan saya. Udahlah, saya ngaji aja dulu sambil menunggu nanti apa petunjukmu ya Allah. Ngaji, subhanallah. Ada 1, ada 2, ada 3. Alhamdulillah 3 tahun nggak ada. Kemudian simaklah contoh dialek antara daerah Jakarta atau Betawi dengan daerah Medan berikut ini. Kalau naik bus tingkat enak, Neng, adem. Ademnya bagaimana toh, Kong? Deh, jendelanya banyak, kiri kanan, gede-gede. Lihat pemandangan rumah tinggi-tinggi, lihat Monas. Apalagi kalau kita ngeliat semut, keren banget. Kong bisa. Enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang ya? Iya, Kang. Duduk sini. Sudah. Enak awalnya adem nih. Adem ya, Kang ya. Saya kalau pas nongkrong sama Atun ya di sini. Iya. Minum kopi, Mas? Enggak usah, sudah. Terusin aja ngobrolnya. Enggak ngobrol sih, lagi ngomongin bus tingkat. Iya. Kong ini loh, Mas, mau ngajak saya naik bis tingkat. Waduh, bagus sekali. Jarbi, ada kawanku di kampung, udah kayak saudara lah, udah begini kali aku sama dia. Mau ngojek juga di sini, makanya aku mau ngenalin sama kau. Gak boleh. Loh, kok nggak boleh? Kita aja berdua sini sepi, ngajak-ngajak saudara lu. Gini, kau jangan marah dulu. Kita ini harus kompak. Harus saling membagi satu sama lain. Mulut lu manis doang, Le. Cuy, gak percaya gue. Yakin aku, Rod. Percayalah kau sama aku. Anaknya baik. Mirip-mirip kau lah. Putih, tinggi, hitam, mata biru, pipi biru, besi keroyok dia. Kasihan. Ya. Tapi yang bener ngojeknya ya. Iya, jadi adil. Jangan lu curang-curangin gue. Iya, janji aku sama kau. Kalau bohong kenapa? Iya, nggak mungkin aku bohong.
Aku kan mau umroh. Masa orang umroh bohong? Nggak mabrur dong umrohnya. Oh iya benar. Ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ciri-ciri kata atau bahasa baku: bentuknya tetap dan tidak mudah berubah, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Digunakan dalam A. Komunikasi resmi seperti surat menyurat resmi, pengumuman, undang-undang, dan sebagainya. B. Wacana teknis seperti laporan, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. C. Dalam pembicaraan di depan umum seperti khotbah, ceramah, kuliah, dan sebagainya. D. Pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Ciri-ciri kata atau bahasa tidak baku umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing, dipengaruhi oleh zaman, bentuknya mudah berubah. Contoh bahasa tidak baku: bahasa prokem yaitu bahasa non-standar, bahasa komunitas atau bahasa gaul dalam komunitas tertentu. Bahasa alay adalah bahasa pergaulan yang digunakan oleh sekelompok alay di Indonesia, khususnya dalam pesan singkat dan internet. Bahasa ini diturunkan dari bahasa Indonesia gaul yang ditulis menggunakan kombinasi singkatan, huruf, kode, angka, dan visualisasi sehingga menjadi ragam bahasa media sosial yang khas. Bahasa alay utamanya digunakan secara tertulis, walau sebagian kata dalam bahasa alay tetap memiliki keunikan ketika diucapkan seperti cius dan miapa. Ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar, dinamakan ragam bahasa lisan. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam lisan: memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan: Nia sedang baca surat kabar. Ari mau nulis surat. Kau tak boleh nolak lamaran itu. Coba buatin saya susu. Jangan nyerobot aja. Ciri-ciri ragam tulis: tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis: Nia sedang membaca surat kabar. Ari akan menulis surat. Kau tak boleh menolak lamaran itu. Coba buatkan saya susu. Jangan menyerobot saja. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Ragam baku lisan bergantung kepada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapannya. Demikian pemirsa kajian kita mengenai ragam bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.